Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dan kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sifat Sistem Pengendalian Manajemen dengan pemaparan materi kami sebagai berikut. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen termasuk dalam kategori bagian dari pengetahuan perilaku terapan. Sistem ini lebih bersifat menyeluruh dan terpadu, artinya lebih fokus dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen agar tujuan perusahaan bisa tercapai. Edi Soekarno menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi antara proses pemrograman, akuntansi, strategi, penganggaran, dan pertanggungjawaban yang pada dasarnya digunakan untuk membantu mereka yang berada di dalam perusahaan agar hasilnya lebih maksimal. Saya akan menjelaskan elemen-elemen sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu pelacak atau yang disebut dengan detektor, suatu perangkat yang mengukur apa yang seharusnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, asesor, suatu perangkat yang menentukan signifikan dari peristiwa aktual yang dengan cara membandingkan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga itu efektor atau yang disebut dengan umpan balik, suatu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Yang terakhir itu jaringan komunikasi, suatu perangkat yang meneruskan informasi dari detektor ke asesor, dari asesor ke efektor. Batas-batas pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen terletak antara formulasi strategi dan pengendalian tugas dalam beberapa hal. Sementara pengendalian tugas fokus pada jangka pendek dan yang paling sistematis. Fungsi dari pengendalian manajemen yakni pengendalian manajemen merupakan usaha yang tersistematis dari perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting. Pengendalian biaya yang efektif akan tergantung pada komunikasi yang baik antara informasi akuntansi dengan manajemen. Pengendalian manajemen merupakan di mana para manajer mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi. Beberapa aspek dari proses ini dijelaskan sebagai berikut. Kegiatan pengendalian manajemen meliputi 1. Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. 2. Mengkoordinasikan aktivitas. 3. Aktivitas dari beberapa bagian organisasi. 4. Mengomunikasikan informasi. 5. Mengevaluasi informasi. 6. Memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada. 7. Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Slide 6 itu menjelaskan tentang penerapan perangkat strategi tekanan finansial dan non-finansial. Perangkat penerapan strategis adalah sistem pengendalian manajemen membantu para manajer untuk menjaminkan organisasi ke arah tujuan strateginya. Dengan demikian, pengendalian manajemen terutama memfokuskan pada pelaksanaan strategi. Tekanan finansial dan non-finansial ini satu-satu saya akan menjelaskan. Yang pertama, dimensi finansial. Dimensi finansial memfokuskan pada hasil moneter, yaitu laba bersih, pengembalian atas modal, dan seterusnya. Tapi yang sebenarnya seluruh unit organisasi memiliki tujuan non-finansial, yaitu mutu produk, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, pengantaran tepat waktu, dan semangat kerja karyawan. Bantuan dalam mengembangkan strategi baru. Peran utama pengendalian manajemen adalah untuk memastikan pelaksanaan strategi yang telah dipilih dalam industri berbeda dalam lingkungan yang cepat berubah. Informasi pengendalian manajemen, terutama yang bersifat non-finansial, juga dapat menyediakan dasar bagi pertimbangan strategi baru. Fungsi ini disebut sebagai pengendalian interaktif.
Perumusan strategi. Formula strategi merupakan proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Istilah tujuan digunakan untuk menggambarkan tujuan keseluruhan dari suatu organisasi, dan istilah sasaran untuk menggambarkan langkah-langkah khusus guna mencapai tujuan dan kerangka waktu yang diberikan. Selanjutnya adalah perbedaan antara formulasi strategi dan pengendalian manajemen. Formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan strategi baru, sementara pengendalian manajemen adalah proses implementasi strategi tersebut. Lalu ada pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Lalu ada perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Perbedaan paling penting antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen adalah banyak sistem pengendalian tugas yang bersifat ilmiah, sementara pengendalian manajemen melibatkan perilaku para manajer, dan hal ini tidak dapat dinyatakan melalui persamaan-persamaan. Selanjutnya dampak internet terhadap manajemen yang diperlukan untuk mendesain dan mengoperasikan suatu sistem pengendalian yang optimal. Penilaian tersebut meliputi 1. Memahami nilai relatif dan pentingnya keanekaragaman dan terkadang bersaing dalam tujuan yang mendorong individu untuk bertindak. 2. Penyelarasan tujuan dari beragam individu dengan organisasi. 3. Pengembangan tujuan tertentu melalui unit bisnis, area fungsional, dan departemen-departemen yang akan dinilai. 4. Mengkomunikasikan strategi dan tujuan yang spesifik untuk keseluruhan organisasi. 5. Menjelaskan variabel kunci yang akan diukur dalam penilaian kontribusi individual terhadap tujuan organisasi. 6. Mengevaluasi kinerja aktual relatif ukuran standar dan pembuatan kesimpulan tentang kinerja manajer. 7. Menyelenggarakan pertemuan untuk meninjau kinerja yang produktif. 8. Mendesain struktur penghargaan yang tepat. 9. Mempengaruhi individu untuk mengubah perilaku mereka. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.